sebagai CRT Safar ini, saya dari Center for Excellence in Teaching and Learning. Jadi center ini ada di Sampurna University untuk membantu teman-teman semua untuk bisa mengajar dengan unggul ya, excellent. Nah, salah satunya kita mengadakan Canvas Tutorial Session ini untuk para dosen baru supaya nanti transisinya itu smooth gitu ya untuk memulai mengajar di HU. Nah, pertama-tama tadi saya pastikan dulu teman-teman sudah punya account email atau enggak gitu ya. Kalau misalnya belum punya account email nanti akan sulit untuk join di Canvas kita. Nah, hari ini saya akan coba memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana sih menggunakan Canvas LMS ini. Nah, pertama-tama teman-teman perlu masuk ke single sign on-nya Sampurna University. Jadi sambil menunggu nanti Mas Andri sedang menuliskan wifi-nya, akses wifi teman-teman, jadi supaya bisa stabil pakai wifi dari sini saja. Nanti kalau sudah terakses dengan internet, Bapak Ibu bisa akses ini ya, https ya my.sampurnauniversity.ac.id. Jadi nanti melalui single sign on ini teman-teman bisa mengakses Canvas, bisa mengakses academic portal, bisa mengakses email Outlook teman-teman. Ya, jadi semua ini cukup satu kali sign in sudah bisa akses semua apps yang memang kita pakai di Sampurna seperti itu. Jadi kalau bisa di bookmark ya, di bookmark di komputernya, jadi automatically langsung bisa diakses gitu ya. Jadi https __ my.sampurnauniversity.ac.id. Tulisannya nggak jelas ya? Jelas nggak? Saya coba tulis di sini ya. https my.sampurnauniversity. Baik. Jadi ini akses single sign on-nya. Nah, nanti kalau sudah, saya yakin Bapak Ibu tidak akan langsung bisa akses kecuali sudah menginput username dan password. Nah, username dan password itu sama persis dengan username password dari emailnya teman-teman yang diberikan oleh IT ya. Saya akan coba pelan-pelan, kalau sudah kita bisa lanjut. Mungkin kalau Bu Renama nanti akan membantu ya sebenarnya jadi co-fasilitator ya Bu Pena ya. Bapak juga udah aman ya Pak ya? Biasa ya, udah aman lah. Oke. Nanti kalau Bapak Ibu sudah berhasil masuk ke single sign on, bisa dilihat di sini ya, nanti ada user ID kita yang paling atas, name, email, phone ya. Dan kalau di scroll down ke bawah, Bapak Ibu akan melihat ada beberapa aplikasi yang bisa diakses ya. Mungkin supaya nggak bingung, kita akan fokus ke beberapa ya yang berkaitan dengan akademik ya. Contohnya nanti bisa dicek di sini. Ini yang berkaitan dengan akademik itu yang ini ya, yang academic portal, yang ini. Nanti bisa diklik kanan supaya ini nggak ketutup. Kemudian kita juga bisa klik kanan Canvas e-learning ya. Kemudian juga ada email Outlook web app. Nah, ini kalau Harpa ini urusannya sama HR kayaknya sih itu untuk yang full time ya, setahu saya. Jadi kita fokus cukup yang Outlook ya, academic portal dan Canvas e-learning. Gitu, oke. Nah, mungkin nanti untuk academic portal, teman-teman nantinya dalam mengajar akan membuka ini ya setiap kali sesi ngajar. Jadi starting this spring semester ya, we have several new system ya to record your teaching learning. So this is part of the monitoring and evaluation process, Bapak Ibu. Mungkin nanti dari Bu Dika ya yang akan mensosialisasikan ya Bu Dika ya, dari
kaprodi masing-masing nanti akan menyampaikan gimana cara mensubmit data BAP ya. Jadi kita acara perkuliahan sekarang sudah terinjek dalam akademik portal kita gitu. Sedikit aja mungkin dari saya. Jadi untuk BAP bisa diakses di akademik portal, lalu nanti Bapak Ibu buka di bagian akademik, silahkan di scroll down, nanti akan melihat yang namanya Post Teaching Report System. Jadi di Indonesia kita sebutnya berita acara perkuliahan. Nanti bisa diklik, tapi jangan di trial sekarang kali ya, karena nanti kalau sesinya mau mulai gitu ya. Datanya nanti buat di spring besok kan ya Bu yes, ya? udah Kayak Pak Ali, Bu Vena kan sebelumnya nggak ada, jadi yang BAP ini itu sesuatu yang baru di spring ini. Iya, dan ini setiap sesi harus diisi ya Bapak Ibu ya, sebagai bentuk proses monitoring. Silakan Bapak. Dengan Pak siapa nih Pak? Pribadi. Pak Pribadi. Oh iya Pak Aulia. Silakan duduk Pak Pribadi, Pak Aulia. Di sini. Di sini boleh, di sana boleh, silahkan bebas. Dari jurusan mana nih ngajar? Mekanikal. Oh, mechanical engineering. Oh Bapak juga sama MD. Oh oke. Yes. Industri. Oh industri Pak Wira ya. Oke, sambil menunggu Bapak sudah punya account email? Sudah, belum tahu login. Oh, oke. Nah, saya sedikit balik, teman-teman nanti boleh coba-coba buka ya. Kita kembali lagi. Silakan Bapak untuk akses WiFi ini ya. SU event, kemudian ini passwordnya welcome@23. Itu passwordnya. Nah, kalau Bapak sudah berhasil mengakses internet tersebut, bisa membuka single sign-on kita di alamat https mysampurnauniversity.ac.id. Ya. Siap. Ini tarik aja Mas Andre. Semangat ya. Jaga ini, jaga jelas kesana ya, maksudnya aja biar Bapak Ibunya lihatnya nggak begini begini. Ini mau bantu yes. Ya, ini lebih jelas ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi this is the Wi-Fi connection ya. Habis itu Bapak Ibu tinggal akses website ini. Nah, nanti ketika di enter, silakan linknya. Bapak Ibu akan diminta untuk memasukkan username password. Ya, username passwordnya itu sama dengan email ya, email Bapak Ibu. Akan itu siapa namanya? Elsa, Ibu. Ibu Elsa. Selamat datang dari Janet juga ya. Mengajar mata pelajaran. Iya betul, bahasa Indonesia. Selamat pagi. Oke, baik yang baru bergabung selamat datang Bapak Ibu. Silakan Pak Rasiku ya? Iya. Silakan Pak. Iya, iya, Pak. Sehat. Oh ya. Oke, Ibu yang baru hadir silakan duduk dengan nyaman terlebih dahulu. Kemudian nanti bisa mengakses WiFi account-nya ya. Kalau sudah berhasil, Bapak Ibu mohon mengakses single sign on ya yang ada di sini linknya. Orang lagi ya belum hadir ya. Ada lagi Kutika yang belum hadir? Semua kalau ada Janet ya.
Oke, mungkin sambil menunggu teman-teman. Jadi Ibu sudah dapat account email? Sudah. Oke, nanti ketika mengakses ini single sign on, Ibu akan diminta untuk masukin username ya sama password. Oke, nanti tampilan dari single sign on itu seperti ini ya. Jadi dalam satu page ini Bapak Ibu bisa mengakses seluruh aplikasi yang memang digunakan di Sampurna ya. Nah kemudian karena kita fokusnya ke Canvas, nanti Bapak Ibu silahkan scroll down ke bawah, akan terbaca di sini Canvas e-learning ya. Tinggal diklik aja. Oke, nanti akan seperti ini tampilannya. Nah Bapak Ibu ada dua cara ya mengakses Canvas. Yang pertama menggunakan single sign on, yang kedua adalah dengan langsung mengetikkan ya di browser Bapak Ibu lms.sampurnauniversity.ac.id. Yes. Security question-nya muncul terus. Di refresh aja, Pak. Di refresh aja. Scroll down. Nah itu ada Canvas e-learning. Oke. Bisa ya? Oke. Nah, kalau saya lihat beberapa nih memang masih baru, jadi di dashboard Bapak ini nampaknya hanya ada satu ya. Ya, nah kita lihat lagi contohnya ini masih udah ada beberapa mata kuliah yang Pak kan sudah mengajar kan semester lalu. Ya. Bapak gimana internet connection masih bermasalah? Itu pakai itu aja. Oke, event, password welcome and certificate. Right. Nah, ya Bapak Ibu kalau sudah selesai, sudah bisa mengakses dashboard. Ini kalau tempat saya banyak banget ya. Nah, karena kan kebetulan saya udah ngajarnya lama ya di sini, jadi banyak yang diajar. Nah, sekarang Bapak Ibu cukup mengambil yang satunya namanya Canvas Tutorial Session Spring Semester ya. Oh sorry, ini ya, yang for newly hired lectures. Nah, diklik yang ini, nanti akan langsung muncul tampilan home. Nah, ekspektasi dari modul Bapak Ibu ya ketika mahasiswa membuka home itu akan seperti inilah tampilannya. Jadi ada welcome message dari Bapak Ibu. Ya kayak gini ya. Welcome as your new lectures atau welcome student gitu ya. Dan nanti Bapak Ibu diharapkan bisa menampilkan welcome message di sini, bisa menambahkan video introduction ya tentang modulnya itu membahas tentang apa misalnya. Jadi bebas, boleh saja menggunakan video dari YouTube ya. Nah nanti saya akan coba demokan. Jadi yang akan kita lakukan, Bapak Ibu akan menjadi mahasiswa dulu, lalu nanti akan di switch role-nya menjadi dosen ya. Jadi akan latihan membuat modul. Satu aja modul, oke? Oke, jadi ini tampilan home, Bapak Ibu. Nah nanti ini bisa diedit ya, Bapak Ibu lihat di sini bisa diklik edit, oke? Kayak begini. Nah, ketika kita klik edit, nanti akan muncul seperti ini. Artinya ini sudah bisa kita edit. Kita bisa menambahkan gambar seperti ini, ya. Kita tambahkan tulisan. Kita tambahkan video, dan saya akan coba memberikan contoh ya. Misalnya di bawah sini saya mau menambahkan kata-kata, nggak usah ya, kalau kata-kata tinggal diketik saja, sama seperti Bapak Ibu mengetik Word. Kalau Bapak Ibu mau menambahkan gambar, bisa klik yang icon ini, images, diklik. Nah ada beberapa opsi di sini, mau upload image bisa, atau mau menyampaikan course image. Nah biasanya kalau saya sih upload image ya, karena kan terkadang kita pengen ada pembaruan gitu ya. Nah ini nanti kalau image-nya sudah di save di komputer, bisa langsung di drag ya, atau menggunakan URL juga bisa. Nah saya coba kasih contoh, coba ya. Saya cari dulu, saya ada nggak ya gambarnya ya. Ini nggak ada gambar ya di sini. Jarang gambar gambaran ya. Oke, mungkin saya kasih yang lain aja ya. Ini saya misalnya mau tambahkan file di
Bapak Ibu ada caranya di sini, misalnya please read the following material, seperti itu. Nah, ini bisa diblok oleh kita. Kemudian kita tambahkan dokumennya di sini seperti ini, sama seperti menambahkan gambar. Jadi upload dokumen. Nah, nanti saya bisa drag di sini. Misalnya ini kalau saya ada di sini ya, di dokumen. Contohnya misalnya kampus saja. Oke. Nah, ini misalnya ini saya upload di sini. Tinggal di drag saja sama teman-teman seperti ini, lalu klik submit. Nah, jadi kalau dilihat di sini, ini sudah ada highlightnya ya. Artinya ketika nanti mahasiswa, coba kita demokan, saya klik save, Bapak Ibu bisa silahkan lihat di situ. Bisa di refresh, kemudian di scroll down. Bisa di download ya sekarang ya. Oke. Nah, jadi kita bisa menambahkan dokumen seperti itu dengan cara seperti itu. Nah, gimana caranya? Ada yang sudah tahu bagaimana caranya membuat seperti ini, gambar modul, kemudian ini bisa diklik. Ada yang sudah tahu mungkin? Nah, coba deh kalau diklik bisa muncul apanya teman-teman? Modul ya. Oke, jadi ini ada dua cara dosen mengajak mahasiswa untuk membuka modul. Cara pertama adalah kita ajak mereka memilih modul melalui form seperti ini. Tentunya formnya harus kita edit karena defaultnya tidak seperti ini. Jadi cara kedua adalah dari sebelah kiri layar, teman-teman lihat di sini sebelah kiri layar itu teman-teman bisa klik modul juga dari sini sebagai siswa ya, sebagai mahasiswa. Ini. Oke, nanti saya balik lagi. Saya akan coba menyampaikan gimana cara membuat home yang menarik gitu ya. Oke, sekarang kita tambahkan lagi. Nah, tadi saya edit ya. Ini kan nggak ada hubungan dengan materi, jadi saya buang. Nah, ada caranya untuk menambahkan pilihan-pilihan seperti ini. Jadi cara yang pertama adalah Bapak Ibu harus tambahkan gambar seperti gambar. Misalnya saya cari di Google gitu ya, yang gampang aja dulu. Saya klik modul misalnya. Coba kita lihat di sini ada nggak? Oke, ini ya. Coba saya download dulu. Ini saya save image. Oke. Sini modul. Oke. Nah, kalau sudah Bapak Ibu bisa balik ke sini tadi. Oke, kita tambahkan dulu gambarnya. Klik ini ya, upload image. Ya, lalu di drag. Nah, tadi dia sudah di-download sama saya taruh sini. Modul JPG ya. Tinggal ditaruh di sini. Oke, terus klik submit. Nah, dia akan muncul ya di sini teman-teman ya. Nah, supaya gambar ini bisa diklik, kita harus tambahkan linknya. Ya, caranya gimana? Caranya di klik ya, kemudian tambahkan link di sini. Ini ada tanda link kan di sini. Jadi gambarnya diklik dulu seperti ini, kemudian klik link seperti ini. Boleh pakai external link, bisa pilih course link. Nah, karena tujuan kita ini mahasiswa akses modul, jadi pilih yang mana? Course link ya. Jadi klik course link, bukan external link. Kecuali kita mau minta dia ngeklik itu untuk ke external link ya, di luar kanvas. Oke, sekarang di sini ketika klik tadi ada banyak opsi ya. Nah, sekarang tadi karena kita di modul ya, berarti kita tinggal klik modul di sini Bapak Ibu. Ya. Nah, ya udah, lanjut aja. Udah selesai, kita scroll down. Ya. Oke. Klik aja
Jadi yang ini kalau udah selesai, coba kita cek ya. Save ya, jangan lupa diklik save. Dan, nah sekarang coba Bapak Ibu klik lagi gambar yang saya tadi sudah tambahkan. Ini ada muncul ya. Kira-kira bisa diklik nggak? Bisa mengakses modul nggak? Oh, really? Belum bisa? Coba ya, ulang lagi ya. Sebentar. Langsung bisa ya. Ini diklik. Sorry. Coba di ini ya, sekarang coba di cek lagi. Bisa belum? Sudah bisa ya? Bisa ya? Oke. Nah, jadi itu contohnya, nanti teman-teman bisa berkreasi sendiri ya, sama dengan menambahkan gambar, menambahkan video juga sama. Jadi Bapak Ibu bisa mengupload video dari komputer atau menyampaikan external link. Ya, misalnya di sini saya punya YouTube, terus kita mau apa ya, sempurna saya. Oke. Yes. Oke, misalnya saya mau yang ini ya, yang baru nih, terbaru. Kan kita tinggal copy linknya saja seperti ini. Oke, ini saya close. Oke, saya edit lagi ya. Kemudian misalnya saya mau tambahkan gambar di video di bawah modul ini, gitu ya. Bapak Ibu tinggal klik yang ini, yang ini nih, yang gambar record or upload media. Ya, kalau upload tadi harus download dulu videonya dari komputer. Nah, kalau coba ada dua sih kayaknya, bisa drag. Bentar, ini saya nggak ada sih, nggak ada recordan ya. Aku lemah banget ya, drag. Kalau ini tadi video SU, nanti diklik sini dia akan muncul videonya. Nah, sekarang yang PR-nya adalah gimana caranya menambahkan video secara langsung. Oke, saya coba menyampaikan dulu ya. Ini ada yang namanya Canva Studio, Bapak Ibu. Ini coba di save. Nah, di sebelah kiri sini ada yang namanya studio, bisa diklik ya studionya. Nah, sebagai dosen kita sebaiknya menambahkan video-video ya, karena ini kan tampilan sebagai dosen. Sebagai dosen, media-media seperti YouTube ya, itu sebaiknya di drop di Canva Studio kita. Jadi ini ada beberapa opsi, Bapak Ibu bisa merecord, contohnya seperti ini, bisa webcam misalnya. Kalau screen capture kita harus install lagi aplikasinya.
Diklik allow ya, diizinkan. Maaf ya, agak lama internetnya. Nah, jadi Bapak Ibu nih bisa merekam seperti ini, gitu ya. Misalnya, ini tinggal start recording, beres ya. Saya nggak mau merekam bisa ya. Saya akan kasih contoh yang ini aja, ya. Nah, ini lihat tadi kan ada contoh ya. Kita tinggal Ctrl V saja dari video YouTube yang tadi sudah kita pilih. Dan udah kita klik add video. Seperti ini. Oke. Nah, see ya kan? How to apply Sampurna University ini udah bertambah di kanvas studionya Bapak Ibu. Oke. Nah, terus gimana caranya ini bisa jadi activity? Saya kasih sampel. Misalnya saya klik discussion di sini. Oke. Nah, saya bisa tambah nih class discussion. Oke. Jangan lupa kasih topik title-nya. Ya, misalnya about Sampurna University. Nah, jangan lupa selalu kasih deskripsi dari activity-nya. Misalnya kasih hi student. Ya, this discussion page. You are expected to watch the following video. Please, share it 1 until 2 ideas from the given video, misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, lalu gimana cara menambahkan kanvas studionya? Nah, caranya adalah Bapak Ibu klik yang ini nih, ya, yang kayak gambar apa namanya nih, colokan lah ya. Diklik view all. Nah, nanti ada optionnya, ya. Klik yang kanvas studio. Oke, akan muncul seperti ini. Ada ya, ada option video mana yang Bapak Ibu mau jadikan activity. Nah, tadi saya mau pakai ini ya. Oke, ya udah tinggal di embed. Nah, jadi discussionnya jadi menarik Bapak Ibu. Ya, karena apa? Karena video tadi sudah included in this discussion, and then they can actually post their comments, ya kan? Dan mereka bisa saling memberikan komen. Dan nanti ada analisisnya, ada insight-nya. Jadi Bapak Ibu bisa gampang ngasih scoringnya, siapa yang aktif, siapa yang enggak. Gitu. Nanti kalau udah save. Oh iya, tadi ada dua pilihan ya, save sama save and publish. Jadi kalau masih mau di-keep, belum boleh dilihat, klik save aja. Jangan langsung klik save and publish. Oh, kalau klik publish, mereka akan langsung lihat. Oke, menarik kan? Dan kita nggak perlu ngasih link lagi karena video YouTube-nya sudah terintegrasi di sini. Nah, bisa di-play langsung nih kayak gini sama mahasiswanya, ya. Nanti kalau misalnya coba, Bapak Ibu bisa, udah saya publish belum tadi belum? Oke, tinggal diklik publish ya di sebelah sini. Nah, silakan Bapak Ibu coba bantu saya kasih komen di situ. Lalu saya akan menunjukkan insight dari activity. Bisa? Bisa lihat? Sudah ada belum? Udah ya? Oke. Thank you, Pak. Jadi tinggal klik discussion aja. Harusnya langsung bisa akses. Post comment. Okay, good. Okay. Nah, kalau demikian, Bapak bisa cek ini insight ya, insight.
Oh, belum ada datanya, sebentar saya refresh dulu ya. Nah, itu ya, ada ya teman-teman ya, muncul ya. Nah, kita bisa klik insight. Nah, lihat nih siapa yang partisipasinya aktif. Bisa ke detect ya dari Canvas. Ya, kayak jadi ini bisa jadi part of your assessment. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mau nilai class participation, gimana cara nilai? Ini salah satu caranya. Bikin activity yang dimana nih si Canvas bisa memberikan kita insight gitu ya. Nanti Bapak Ibu akan latihan bentar lagi ya, sabar ya. Oke, dan kita bisa download Excel-nya. Download ini buat data penilaian kita juga. Menarik ya? Ya, Ini untuk apa? saya sebagai dosen, tampilan saya sebagai dosen, nanti Bapak akan di switch. Ya, sebetulnya ini kan ketika kita misalnya ya, diskusi itu bisa kita kasih penilaiannya dari mana, kita cuma lihat aktivitasnya saja ya. Misalnya mahasiswa itu untuk penilaian itu bisa dalam bentuk apa ya? Oke. Kiranya apakah langsung masuk ke dalam poin kirain atau tidak? Ya, nanti saya akan tunjukkan ada rubrik, namanya rubrik class participation. Jadi di rubrik itu kan nanti ada kategori misalnya tadi partisipasinya. Ini belum bicara konten ya, karena ada juga orang yang aktif tapi sebenarnya nggak ada isinya gitu ya. Nah, iya wow gitu kan, menarik gitu, nice gitu ya. Nah, maka kita lihat lagi kualitas dari komennya dia gitu kan, seperti apa. Nah, nanti kita tentunya perlu rubrik, tapi at least ini membantu kita untuk capture siapa yang aktif ya, berapa, bagaimana misalnya saya mengkomen tentang pendapat Bapak gitu ya, terus Bapak mungkin meng-counter dan lain sebagainya, itu kan bisa jadi nilai lebih gitu kan ya, dan itu nggak akan capture kalau ini nggak ada gitu loh kan. Nah, jadi nanti lihat lagi ada rubriknya seperti ini contohnya. Bapak Ibu bisa lihat ini ada rubrik. Nah, untuk saya punya banyak rubrik ya di sini ya. Ini contoh aja, tapi mungkin belum yang bagus ya. Oke. Nah, ini contohnya Pak. Jadi nanti mungkin untuk poin kayak level of engagement dia bisa lebih tinggi bagi temennya, karena dia benar-benar coba untuk ngasih komen ke temennya, ya kan? Selalu cepet gitu ya, dikasih instruksi, dibandingkan dia engage ya gitu. Cuman kan bicara kualitas itu lain lagi gitu kan. Jadi teman-teman bisa lihat di sini gitu kan, kayak gitu. Nanti bisa latihan juga bikin rubrik. Oke, mungkin itu dulu untuk yang tadi studio, karena ini pesan dari Pak Marshall, teman-teman harus mulai mengaktifkan menggunakan Canvas Studio gitu ya, supaya engagement di Canvas LMS itu makin terlihat gitu. Beliau masih melihat kok banyak Canvas LMS yang tidak memanfaatkan studio ini gitu loh. Jadi ada beberapa yang memang tuh kedepannya kita pengen ditingkatkan. Tadi Canvas Studio sama kolaborasi nih teman-teman, ada collaboration ya. Jadi collaboration itu apa sih? Jadi ini jadi untuk yang collaboration kita bisa mengembed ya, mengembed Google platform atau OneDrive ya, untuk bisa melakukan kolaborasi mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen gitu ya. Misalnya kita upload dokumen, kemudian kita minta mereka untuk bareng-bareng ngerjain sesuatu di situ kayak gitu. Tapi ini terintegrasi dengan Canvas. Oke. Jadi beliau ingin melihat itu, dan beliau juga ingin melihat kita sebagai dosen harus juga sering merekam diri kita di sini gitu. Kedepannya sih itu nanti mungkin tahun depan ya, ketika kita itu PR gitu buat para dosen supaya makin banyak yang memposting video dirinya sendiri gitu, bukan video YouTube gitu. Tapi untuk saat ini yang penting bisa dulu makainya ya. Oke, saya balik ke sini. Tadi kan udah ya di home ya. Jadi harapannya home-nya teman-teman harus bisa lebih interaktif, ingat menambahkan gambar, visual,
give the welcoming message, terus kasih brief information about the course ya, the program learning outcomes yang ada di silabus gitu ya. Sama ini tidak harus sih kalau yang bawah ini ya, ini bagi yang memang mau berkreasi gitu ya. Jadi dosen ini di sini bisa menyajikan poin-poin yang paling utama dari LMS kita. Karena kalau yang kiri ini kan banyak fitur ya. Jadi teman-teman bisa mahasiswa bisa langsung klik modul karena mungkin ada yang bingung milihnya di sini. Terus bisa klik silabus. Nah jangan lupa saya remind lagi silabusnya udah harus di-approve sama Kaprodi ini ya seminggu sebelum semester berjalan, dan gunakan template yang memang sudah standarnya Sampurna University. Silahkan konsul dengan Kaprodi masing-masing ya, misalnya terkait dengan PLO dan lain-lainnya gitu. Nanti di double check lagi. Kalau teman-teman sudah punya RPS, tinggal di copy aja di sini. Kalau mau dibikin lebih sederhana boleh, tapi jangan lupa kasih link untuk download, gitu ya. Kalau saya kebetulan ya udah saya copy aja gitu ya. Soalnya saya tuh orangnya ya udahlah yang penting ada di sini gitu ya, daripada link-link lagi gitu. Nah itu untuk silabus. Ini saya close. Saya beri ke home. Untuk yang help ini teman-teman sebenarnya ada di silabus ya di bagian bawah. Jadi intinya dua, yaitu akses ke academic registry sama akses ke IT, dan mungkin satu lagi ya ke apa namanya Bu Cecil tuh konselor ya gitu. Lalu ada kampus tour di sini. Ini mah khusus teman-teman ya, kalau mahasiswa nggak usah. Oke. Ini untuk kalau misalnya pengen menampilkan dosennya, ini saya kasih ya yang punya saya ya. Saya cari kasih yang punya saya ini. Oke, ini yang nah, ini yang punya saya yang kemarin. Jadi kalau saya ini kayak gini aja. Jadi tentang dosennya, jadi mereka bisa klik. Terus ini RPS tuh silabusnya, kemudian modul sama kayak tadi, dan help. Hanya sebatas ini kalau di mata kuliah saya. Jadi tidak sebanyak yang tadi ya teman-teman. Ini cuma perkenalkan diri kita aja gitu. Terus nanti kalau mereka mau menghubungi kita, ini kalau saya langsung pakai Linktree aja. Tapi ini bebas, tidak harus seperti ini ya. Teman-teman bisa tuliskan aja email, nomor WA misalnya seperti itu. Kalau saya memang kebetulan udah bikin Linktree, jadi udah otomatis mereka bisa lihat bagaimana kontak saya. Oke, saya balik ke sini. Kita langsung masuk ya ke modul. Nah ini tampilan contoh modul ya, Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu lihat ya, ini yang ini hijau-hijau, yang ini nggak hijau-hijau. Nah yang nggak hijau-hijau artinya belum dipublish. Kalau belum dipublish, kita bisa klik student view di sini. Nah ini adalah tampilan mahasiswa yang Bapak Ibu lihat sekarang, hanya begini ya. Tapi actualnya saya sebagai dosen itu sudah mengembangkan sebenarnya sebanyak ini gitu ya. Tapi dilihat tuh mahasiswa seolah-olah hanya satu modul. Boleh kayak boleh aja gitu ya. Boleh. Nah tapi saya remind lagi kalau di Azure itu walaupun tadi belum dipublish ke mahasiswa, kita sudah harus ready minimal 3 minggu perkuliahan. 3 minggu perkuliahan itu kalau bisa materi itu sudah terinjek di Canvas. Nah biasanya dari Kaprodi pun akan bisa melihat Canvas teman-teman. Kayak saya nih, saya punya akses sebagai admin. Jadi saya dulu saya kebetulan jadi Kaprodi Math Edu, jadi saya bisa klik ini dan saya bisa lihat mata kuliah yang under Math Edu itu kayak gimana. Contohnya saya lihat nih punya yang Budita Putih. Oh, Budita Putih kayak gini bikinnya gitu ya. Dia udah siap belum sih sama LMS-nya seperti itu. Jadi teman-teman tolong disiapkan untuk 3 minggu perkuliahan pertama, gitu ya. Atau setidaknya 2 minggu lah ya. Oke. Kita balik ke sini.
Kembali ke modulus lagi. Jadi biasakan di modul pertama itu adalah tentang orientasi mata kuliahnya, ya. Jadi gimana mata kuliah itu tentang apa sih, ya. Kemudian bagaimana cara mengkontak dosen, seperti itu. Kemudian silabus dan lain-lain itu ada di modul pertama. Gitu. Nanti saya sebutnya modul 0. Nah, modul 1 itu mulai ke modul kita tentunya. Nah, ini ada sampel modul dari kami, ya. Biasanya dalam satu modul itu berisi page, teman-teman. Jadi jangan biasakan langsung seperti ini. Kalau kita klik plus di sini, teman-teman akan ada option pilih apa? Assignment, quiz, file, page, discussion, misalnya text reader, external URL, external tool. Nah, hindari untuk menambahkan langsung external URL sama external tool langsung sebenarnya. Jadi external tool sama URL diusahakan terembed dalam page. Yang disebut page itu yang seperti ini. Saya bisa create page baru, misalnya kasih namanya, misalnya di sini coba-coba, gitu. Tinggal di add item. Muncul seperti ini. Nah, kalau dia adalah page yang menjelaskan isi modul, nggak apa-apa begini. Tapi kalau dia bagian dari coba-coba, maka dia harus diinden, ya. Nah, diinden itu gimana caranya? Tinggal diklik titik 3 ini, Bapak Ibu klik increase indent. Dia akan seperti ini, dia akan masuk ke dalam, menjorok ke dalam. Jadi supaya estetik gitu ya. Enggak sih. Jadi gini, kanvas ini punya yang namanya standar kanvas LMS, dan kanvas LMS ini standarnya mengacu pada desain universal design for learning. Nah, salah satunya ya dia seperti ini. Jadi kalau bisa mahasiswa itu diberikan penjelasan. Dia ketika ngeklik ini, diklik ini, jangan langsung link, jangan langsung PDF, gitu kan? Kayak, apa nih PDF, apa nih link gitu kan. Tapi kita kasih dia pesan-pesan dulu lah gitu kan. Hai student, misalnya ini konsep pertama yang mau dibahas itu tentang ini gitu kan. Untuk mensupport pembelajaran kamu akan melakukan apa misalnya. Kalau sini we will conduct an online meeting session on apa, some essential resources to help you master the concept misalnya. Nah, terus kasih tahu juga apa yang diharapkan bisa dicapai ketika mereka menyelesaikan itu. Ya, terus jika ada video-video boleh ditampilkan di sini. Ya, terus silakan lihat reading materials ini dan lakukan eksplorasi terhadap all the given resources misalnya. Oke. Jadi tadi link, PDF dan lain-lain itu terembed di sini, teman-teman. Gitu ya. Sebisa mungkin begini. Jangan langsung link PDF gitu ya. Jadi link dan PDF masuk ke dalam page. Oke. Any question? Oke. Kalau udah, mungkin saya akan coba balik lagi ke sini. Oke, teman-teman, ini saya coba klik publish di sini. Teman-teman akan segera melihat, ya, publish module and all items. Continue. Oke, coba di refresh. Sudah muncul ya. Oke, saya kasih waktu. Mungkin silakan untuk membuka-buka dulu. Nah, sambil membuka-buka, teman-teman bisa mencoba nih trial quiz sambil nanti kita sampaikan gimana cara buat trial quiz ini, ya. Kalau udah selesai nanti sampai sini teman-teman akan saya ubah role-nya jadi dosen dan akan mencoba mengembangkan satu modul ya masing-masing ya. Oke. Ada yang masih bingung dengan, atau saya yakin sih ada beberapa yang masih awam dengan signature assignment. Bu Eva, Bu Rena masih ingat signature assignment? Waktu itu langsung udah ada di modulnya atau buat sendiri? Langsung ada, tinggal edit. Oh, tinggal edit. Tapi kalau misalnya nggak ada, gimana kira-kira?
Oh ya. Iya. Good. Oke, ini seperti yang teman-teman lihat. Jadi tadi di awal ada semacam kayak apa ya, overview ya tentang modulesnya. Dan nih kalau misalnya kita mau ada specific page for the learning materials, nah ini bisa dikasih judulnya learning materials, terus udah dikasih penjelasannya. Please read the main reading materials and also do some exploration using apa. Misalnya di sini kalau saya kebetulan ada GeoGebra Applet misalnya karena saya ngajarnya kalkulus ya. And then play the absolute delta game. Nah, gitu kan. Ini boleh ya, link boleh di dalam page ya. Kemudian ya udah gitu doang sih. Kalau ada PowerPoint slide juga bisa dimasukkan ke sini. Jadi yang ini PDF-nya, ini Applet, ini game ya, yang ini PowerPoint slide gitu. Silakan dilihat, ini buat contoh aja ya, buat sampel. Teman-teman nanti bisa lebih banyak lagi kalau mau dikreasikan. Nah ini contoh discussion yang tadi saya sudah sampaikan cara buatnya gimana ya, ini mirip. What do you know about the limit gitu ya. Jadi tadi yang penting videonya ada di Canvas Studio, terus kita tinggal tarik Canvas Studionya, kita embed ke sini. Nah mereka akan bisa mengkomen di sini ya. Nah ini saya coba hapus ya yang coba-coba, ini tidak ada manfaatnya. Teman-teman bisa mencoba trial quiz ya. Silahkan, ini previewnya cuma 2 soal, sangat mudah ya. Jadi ada banyak ragam pertanyaan yang bisa kita generate dalam quiz ya. Jadi misalnya kayak true or false, atau misalnya kita kasih dia apa namanya, multiple choice ya. Kemudian juga bisa memasukkan respon seperti ini. Ya, ada yang paling matematika nih. Jadi matematikanya gampang loh. Bapak Ibu silakan diminum ya, kalau ini yang minum. Silakan dijawab, nanti kita lihat hasilnya. Nah, ini tampilan student. Udah ada instructionnya, deadline-nya kapan, points-nya berapa, question-nya ada berapa, number of question, available-nya dari kapan sampai kapan. Artinya kalau kita setting ini, kalau mereka melewati durasi ini, mereka nggak bisa lagi akses gitu ya. Time limit-nya berapa menit. Oke. Nanti kalau udah siap, mahasiswa tinggal klik take the quiz. Ya, saya leave student gitu ya. Bapak Ibu silakan coba. Oh ini bisa satu. Iya bisa kita. Ini bisa kita. Wah, udah ada keluar nih nilainya langsung. Ya, 3 bisa ya. Itu nilainya 3 Pak ya. Itu bukan anggur kan itu. Anggur. Pisangnya 3 Pak, bukan 1. Iya. Iya. Salah saya. Iya ya. Pisangnya 3 bukan 1. Gue mau nanya dong, Yes. kan ada penilaian yang bentuknya poin dan persen. Itu bedanya gimana? Dan biasanya gunainnya gimana? Di saya sih ini nggak masalah Pak. Jadi ini kan kayak gini nih. Kalau yang maksud Bapak ini ya, ini sama ini. Ini itu skornya Pak. Ini nanti dia konversi ke dalam percentage karena kan nanti ada weight-nya, ada bobot dari penilaian. Nanti kita ngomongin ya dari sini ya. Nah kebetulan si quiz ini
dia bobotnya ya 30%. Jadi dari 100% nilai dia dapatnya segini gitu. Gitu Pak. Ya, nanti saya coba, kita latihan juga ya, bikin assignment. Oke, kita sampai jam berapa sih Pak Andre? 1 jam lagi ya? Iya. 1 jam lagi apa setengah jam lagi? 30 menit lagi Bu. Oh, 30 menit lagi. Akan Bu. Oh iya, lupa. Oke, kalau gitu coba Andre silakan diubah dulu role-nya Bapak Ibu ini semua. Bapak Ibu masih bisa buka kanvas ini ya, yang ini, dan teman-teman gak usah khawatir, kita semua itu bareng-bareng gitu. Jadi silahkan kalau misalnya bingung kontak saya di lantai 6. Saya di lantai 6. Jadi gini, kalau saya ada di sini, teman-teman bisa konsul kok, kita bisa one on one gitu ya. Saya siap membantu. Ada beberapa dosen tuh yang aduh bingung banget gitu ya. Ya saya bisa akses juga sih gitu kan. Misalnya gradingnya dan lain-lainnya gitu. Oke, ya Bapak mau tanya apa? Pada prinsipnya satu modul, satu pertemuan. Ya tergantung. Jadi kalau saya itu kan kalau saya nih misalnya topik finding limits and graphically anomaly. Kalau di saya satu sesi. Bisa jadi itu 2 pertemuan gitu. Jadi tergantung ininya nature dari ilmunya Bapak gitu kan, mungkin juga coverage-nya gimana gitu kan. Mungkin satu topik harus dibagi 2 sesi gitu kan. Jadi nggak masalah. Yang penting satu coverage itu ada di satu modul gitu. Jangan dia terpecah-pecah gitu Pak. Benar-benar ngikutin RPS ya Bu. Iya, nah ngikutin di LPS aja. Betul. Ya Pak. Di tabelnya itu kayak ada sesuatu yang tidak terlog gitu. Ini ngapain caranya fotografernya? Kayaknya internet connectionnya lemah, kurang kencang. Harusnya tampil itu. Fungsinya apa itu? Kayaknya itu berarti dia ngasih tahu Bapak nilainya 30 dari 100. Itu sama tuh kayak nggak ada. Oh iya. Coba kita lihat yang lain tampilannya gimana? Ya, maksudnya apakah ada sesuatu yang perlu diinstal gitu? Yang kuis Pak, yang kuis tadi hasil kuisnya gimana tampilan kuis? Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti saya. Iya, it's okay, nggak apa-apa. Makasih banyak. Ya sama-sama Pak. Tadi hasilnya gimana tampilannya Pak? Oh iya, kenapa begini ya? Coba tampilannya begitu Pak Andre, dicek. Oh karena belum diubah tidak. Oh coba sekarang, mungkin jangan-jangan karena ada diubah role in teacher. Coba sekarang Bapak Ibu di refresh lagi modulnya. Makasih banyak ya Bu. Oke, Fungsi kita ikutin. bisa? Kayak ada Iya kayaknya sih karena itu ya ada beberapa blok kayaknya. berarti dari awal Nolak itu terhubung. Udah begitu ya? awal dari Nolak itu terhubung. yang nggak berarti sih apa sih? Dashboard harus itu kayak error aja sih Pak. Harusnya sih itu ada tampilan. Kalau di aku sebentar ya. Karena aku bukan student ya. Coba kita lihat ya. Student view. Sudah tadi kan sudah ditampilkan ya. Coba kita Video kita. oke. Saya biasa nggak pakai wifi sini soalnya. Apa ini jawabannya teman-teman? Terus ini yang mana ini? Lihat misalnya 3. Ya? 21. Bener nggak 21? Yakin? 21 atau 25? 25 salah. 25 salah. Nggak ada tampilan sih Pak gini aja ya. Kosongan. 100 dong kayak nilainya. Gila, good job tuh ada. Oke, wow. Iya. Dan sedangkan di sini juga ada yang 30 sama 70 itu nyakinya pas kapan? Nah, kita akan coba lakukan penyuntikan. Nah, teman-teman udah sebagai dosen kan? Sudah. Nah, sekarang coba kita balik ke sini modules ya. Scroll down, tapi jangan dirusak-rusak ya. Karena ini dipakai-pakai lagi. Oke, kita klik trial quiz kita. Ini sebagai dosen ya, teman-teman bisa klik
nggak perlu dikerjain lagi ya. Klik edit ya, klik edit. Oke. Nah teman-teman lihat deh di sini ada details. Details ini bisa menyampaikan judul kuis dan juga instruksinya terhadap mahasiswa. Kalau yang pindah ke sini ini pertanyaannya. Oke. Sekarang kita klik details dulu ya. Ini bisa dikasih judul tadi kan, terus sama kasih message-nya. Terus ini masuknya apa nih? Praktis aja, grading kalau dia masuk ke dalam penilaian ya, atau apa. Kalau saya sih selalu masuk ke nilai aja ya, kasihan juga kalau nggak dinilai ya kan. Jadi grade quiz. Terus dia masuknya assignment-nya apa? Jadi boleh quizzes atau masuk apa? Nah, class participation, signature assignment dan lalala ini tuh teman-teman bisa create. Nanti belakangan saya kasih tahu. Nah ini kita masukin ke quiz. Ini mau di shuffle atau enggak, gitu ya. Artinya kalau tadi kan teman-teman lihat nomor 1 nomor 2, kalau di shuffle dia bisa jadi berubah gitu urutannya ya. Kasih time limit mau berapa menit juga bisa, nggak mau dikasih tinggal di uncheck list ya. Terus diizinkan nggak nyobain lebih dari sekali 2 kali gitu kan. Nah kalau kita nggak salah ya, sekali aja cukup. Yaudah nih settingannya seperti itu, and then ini mau di-assign ke siapa? Apakah ke specific student atau ke all student ya kan? Kalau iya nih udah automatically dia everyone di sini. Terus Bapak Ibu tinggal setting deadline-nya kapan dulunya gitu, misalnya hari ini, jamnya juga bisa setting di sini ya. Kalau saya biasanya sih ya sebelum berganti hari aja lah, 2, 3, 5, 9. Terus nanti kita juga bisa kasih aksesnya available form mana sampai mana. Nah, kalau kita nggak mau, kalau saya gini, kalau mahasiswa diizinkan telat, ya juga nggak apa-apa. Jadi misalnya ini kita kasih akses sampai Februari misalnya, atau sampai bahkan 4 Februari. Jadi mereka melewati deadline tapi masih boleh ikut kuis gitu. Tergantung kebijakan Bapak Ibu. Kalau saya sih biasanya enggak, saya langsung log aja gitu ya, sesuai dengan deadline-nya gitu. Tapi itu bebas gitu. Jadi ada juga dosen yang mengizinkan telat tapi ada pengurangan nilai gitu ya. Jadi ini tinggal di setting sendiri ya. Udah tinggal klik save nanti belakangan ya. Kalau kita belum ubah questionnya jangan diklik save dulu ya. Nah terus kita bisa maju ke sini ke question. Nah ini Bapak Ibu bisa setting ya. Ini kita show question detailnya gitu kan. Nah ini bisa diklik yang pen di sini. Bapak Ibu masukkan instruksinya apa pertanyaannya ya. Kayak gini tadi setelah klik pen nanti akan muncul kotak besar ini untuk memasukkan instruksi. Oke. Nah jangan lupa ini mau apa jenis pertanyaannya, multiple choice, true or false, fill in the blank ya, atau apa? Ini banyak sekali optionnya di sini. Apa numerical answer, matching dan lain-lain ya. Oke, kalau saya tadi kan true or false ya, jadi kalau dia otomatis ubah. Kalau misalnya kita pilih multiple choice, dia automatically akan ada option buat kita menambahkan optionnya gitu ya. Tapi kalau kita pilihnya true or false seperti ini, dia otomatis juga ini. Nah nanti tinggal pilih yang mana jawaban benarnya. Jawabannya yang benar, false atau true. Nah kalau yang benar true ya udah tinggal diklik gitu, ya. Nah teman-teman bisa menambahkan apa namanya respon ya terhadap jawaban mahasiswa. Jadi kalau dia jawab true berarti kan benar. Kita bisa kasih kalimat good job gitu misalnya. Nah kalau udah nggak ada perubahan, kita klik di sini update question aja langsung gitu ya. Jadi ini dia udah otomatis menunjukkan correct answer-nya yang mana. Oke, terus kalau yang ini tadi tinggal di klik. Tadi pertanyaannya berarti numerical answer ya jawabannya kan. Ya, dia akan memberikan kotak kecil untuk dijawab. Kemudian ya udah itu aja. Jadi tinggal setting ini jawabannya apa di sini, exact answer-nya. Ya, lalu bisa ngasih komen, memberikan feedback gitu. Atau mau diganti jadi excellent juga boleh. Ini diklik pen-nya, jangan lupa diklik pen ya. Misalnya kita gitu ya kan. Dan that's it.
Nah, jadi teman-teman sebenarnya ini cuma masalahnya adalah kita mau nyobain apa enggak, karena sebenarnya saya pun apa ya bisa karena banyak nyoba aja sih gitu, bukan karena ikut pelatihan tertentu gitu. Jadi kita berusaha untuk nyoba ini nyoba itu gitu. Ya kita bisa lihat statistik dari kuis kita gitu. Jadi terkait question pertanyaan itu kalau kita bikin quiz itu kita harus bikin question bank dulu atau langsung di situ pertanyaan. Setahu saya ada ya yang udah ada question bank-nya, cuma kebetulan emang di sini kita nggak ada contohnya aja gitu. Apalagi kalau kayak matematika harusnya bisa Pak. Harusnya bisa. Dan beberapa dosen. Jadi gini, dan bahkan kuis itu bisa kita panggil lagi. Iya, itu ya. Yes, bisa kita panggil lagi kayak gitu. Jadi Bapak ngajar 3 mata kuliah nih, ya. Kalau akunnya Bapak itu bisa menarik page dari mata kuliah Bahasa Indonesia misalnya ke mata kuliah Pancasila misalnya kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir, apa ya, kanvas ini enak banget gitu. Ini contohnya, saya kasih contoh ya. Saya ikutin lagi ya, boleh sekarang nggak apa-apa ya. Jadi misalnya sebentar. Ini saya punya mata kuliah nih ya. Apalagi kalau saya itu bisa buka modulnya Bapak Ibu kan. Jadi saya bisa ngambil bahan dari Bapak Ibu bahkan. Tapi saya tidak melakukannya ya teman-teman. Jadi kayak misalnya gini, aku klik dashboard aku, terus then saya bisa cek my my class mana ini ya. Oke. Misalnya ini cuma pura-pura aja ya. Misalnya saya punya modul, terus saya kan males misalnya mau nambahin di modul yang mata kuliah saya yang satu lagi gitu. Saya mau nyontek lah flow-nya misalnya gitu. Ini saya tinggal titik 3 ini, saya klik ya, terus saya tinggal klik copy to, oke. Terus saya tinggal type in aja mata kuliah yang saya mau ini masuk ke situ. Contohnya tadi apa? Apa tuh tadi mata kuliah kita? Canvas tutorial, gitu ya. Berarti ini ya. Jangan salah pilih teman-teman. Ya, paling atas ya. Dari yang paling atas ya. Oke, dari klik, saya klik copy. Jangan lupa di close. Dan saya coba saya ini ya. Itu otomatis saya. Enggak ya, otomatis ya. Coba kita tambahkan. Terus dari modulnya apa namanya tadi yang saya tambahkan, mana yang dimaksudnya? Ya, ini harusnya bisa tampil kok. Oh, ada yang belum tampil sebentar ya. Kita coba cara lain. Session. Nah, tuh ya, saya update lagi di sini. Oke. Oh udah ya, tadi waktunya aja. Ya kan, langsung kan? Enak dong. Jadi kita bisa melengkapi asalkan itu dari course kita sendiri. Nah, kalau kayak Butika itu karena punya akses ke kanvas teman-teman, ya Butika juga bahkan bisa pakai kanvas teman-teman gitu kalau Butika mau gitu ya. Ini supaya tidak capek aja gitu. Kita harus misalnya kita belum blueprint-kan gitu, terus kita ada modul yang bagus banget, kita bisa copy gitu. Oke, sekarang kita latihan ya. Ini saya buang dulu. Atau nggak apa-apa nih saya kasih contoh nih ya. Tapi jangan teman-teman bisa coba bikin satu modul di 15 menit terakhir kita ini. Modulnya boleh masing-masing bebas. Ya, jadi tugasnya pertama harus ada judul modul, kedua harus ada page yang menjelaskan overview dari modul tersebut.
ya. Boleh latihan buat week 1 gitu. Ini kan teman-teman udah jadi dosen ya di Canvas ini. Jadi nanti bisa di-copy di mata kuliah teman-teman. Jadi sesuatu yang sebenarnya berfaedah ya kan. Karena bisa membuat di modul week 1. Oke, nanti Mas Andri bisa ikut bantu ya untuk keliling cek kalau ada kesulitan. Oh iya, saya ada yang lupa. Yang penting adalah signature assignment. Saya ada yang lupa. Oke. Oke teman-teman, ini teman-teman lihat ya, ada tulisannya di sini signature assignment post-test 1. Oke, saya balik dulu ke silabus. Nah, ini contoh silabus saya, mungkin nggak begitu jelas karena kecil ya. Tapi di silabus ini itu ada beberapa signature assignment teman-teman. Ya, signature assignment saya ini ada, jadi signature assignment itu bisa jadi lebih dari 1 ya, bukan berarti hanya 1 gitu. Nah, kebetulan karena saya tuh core PL ini Mathematical Content Knowledge ya kan, yang fokus kepada itu kan. Kalau jadi apa kita mathematical and scientific reasoning ya ujungnya sama ya, mathematical content knowledge ya kan. Nah jadi saya itu assess melalui unit test 1 ya kan, unit test 2 sama unit test 3 ceritanya begitu ya. Nah saya akan kasih contoh gimana supaya salah satu dari ini itu nanti terrecord di LMS kita sebagai signature assignment. Oke, contohnya itu sudah saya berikan di modul. Nah ini teman-teman bisa klik di sini ya. Oke, kebetulan karena bentuknya written test, jadi dia itu saya kasih soal esai, mengerjakannya bisa offline bisa online. Klik edit dulu ya, klik edit. Kita bisa tambahkan di sini assignment grupnya namanya signature assignment ya. Terus ini dikasih brief information about the assignment. Nah, yang paling penting di sini jangan lupa setting points-nya dan nanti mereka submission-nya dalam bentuk apa. Kalau saya kebetulan ya file upload ya, atau bebas sih sebenarnya teman-teman bisa minta mereka upload di Google Drive and then klik website URL juga boleh. Jadi tapi kalau saya strictly file upload. Kenapa? Karena saya mempermudah saya melakukan grading di Canvas. Saya akan tunjukkan nanti gimana grading di Canvas dengan lebih mudah gitu ya. Dan ini unlimited atau mau limited juga boleh gitu. Tapi kadang mahasiswa suka ada permasalahan internet connection. Ini gagal dan lain-lain, kasihan kan kalau ini. Yang penting ditulis unlimited. Terus plagiarism ini kemarin harusnya nih aktif ya, Turnitin plagiarism framework, tapi kok saya nggak tahu apakah Sampurna udah putus hubungan dengan Turnitin ya, Bu Tika. Kayaknya kemarin sempat error gitu ya, saya nggak tahu kenapa. Jadi ini sempat error. Terus udah, habis itu jangan lupa di setting deadline dan lain-lain tadi ya. Terus ini save dulu. Ini instruksinya ya. Nah nanti di sini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Nah di sini teman-teman, ini kan biasanya tampilan seperti ini karena nggak ada rubriknya. Nah teman-teman harus tambahkan rubrik di sini, ya, plus rubrik. Nah cari rubriknya, ya. Nah ini find a rubrik. Kalau saya kebetulan udah banyak bikin rubrik. Nah jadi saya bisa pilih ya. Ini saya mau lihat ya, di mata kuliah yang sudah kita ajar itu semuanya terintegrasi. Walaupun kita nggak buka mata kuliah tersebut, kita buka mata kuliah yang lain. Jadi enaknya itu sih kalau si Canvas ini. Jadi tadi saya apa sih unit test ya? Unit test itu dia adanya di Gmail kalau nggak salah. Nah ini ya, misalnya ini saya klik use this rubric gitu. Nah ini biasanya nggak ada langsung kayak signature assignment gini, biasanya cuma rubriknya aja teman-teman.
Udah ya, klik next. Nah, nanti yang jadi PR adalah harus menambahkan si signature assignment ini. Saya coba kasih contohnya ini, udah muncul ya. Oke, saya coba tunjukkan satu assignment lain. Misalnya ini. Ya. Saya bikin assignment baru aja deh. Misalnya saya punya ini masuknya tadi assignment, terus saya misalnya mau masuk ke quiz aja ya, coba kita edit, klik aja, terus kita klik edit seperti tadi. Terus teman-teman tinggal menambahkan sebentar, dia nggak keluar ya. Nanti di save dulu. Nah nih, saya hapus dulu ya rubriknya, ceritanya supaya teman-teman tahu gimana cara nambahin rubrik dan ininya. Apa namanya? Misalnya saya asal aja ya. Jadi saya pakai yang class participation misalnya. Use this rubric. Terus misalnya ini ceritanya mau saya jadikan signature assignment. Nah, yang harus dilakukan adalah tadi kan udah di save ya, mana save-nya? Kita edit lagi. Jadi ini mana nggak keluar outcome-nya? Sebentar. Oh, ya Allah. Nah ini teman-teman, sorry. Jadi tadi kita klik dulu find outcome ya, sebelum nambah rubrik, teman-teman klik dulu outcome. Maaf, saya tadi harusnya nggak langsung find rubrik ya. Ini jadi kalau belum ada rubriknya, ya jangan lupa klik dulu find outcome. Oke, habis klik find outcome, nanti akan muncul seperti ini, signature assignment, ya. Lalu udah. Nah, yang suka lupa teman-teman dosen, ini use this criterion for scoring, nggak perlu. Jadi di unclick. Kenapa kok di unclick? Karena kalau diklik nanti skornya 4321 itu berkontribusi ke total skor. Jadi kalau rubrik kita kan totalnya misalnya 100 nih skornya. Jadi nilainya 104. Nah, kemarin tuh teman-teman dosen, kok ini 104 sih Bu? Gimana? Nah, karena tadi lupa di unclick. Ya, jadi ini hanya dibutuhkan untuk melihat kurikulum mapping, ya teman-teman. Jadi nggak usah diklik use this criterion-nya. Ya, kalau udah diklik import, nah dia otomatis lihat nih seperti ini, ya. Oke, ini dia muncul 4 points ya. Coba saya ulang lagi ya. Saya tadi salah ke mana? Jadi tadi harusnya di unclick ya. Bolak-balik aja. Find outcome-nya hilang ya. Nah, ini dia. Find outcome, signature assignment. Nggak usah ya, di unclick aja, klik import. Nah, kalau udah find rubric, misalnya lagi kita tambahin saya class participation, udah tinggal diklik use this rubric gitu. Nah, kalau teman-teman lihat ini skornya tetap 100 ya. Nah, sama seperti yang sebelumnya tadi yang saya udah tunjukin, yang signature assignment post test 1, teman-teman bisa lihat ini dia untuk signature assignment-nya ini 0 ya di sini. Kan, jadi nggak mempengaruhi skor totalnya.
Nah, ini akan membantu ketika kalau teman-teman lihat di sini grades ya. Ini ada dua opsi sebenarnya. Gradebook ini adalah skor yang totalnya 100. Nah, kalau yang tadi yang 1, 2, 3, 4 itu namanya Learning Mastery Gradebook. Nah, di Learning Mastery Gradebook kita akan bisa lihat capaian teman-teman mahasiswa. Apakah dia exit kompetensi, terus apakah dia competence, approach, atau below atau well below gitu. Yang 0, 1, 2, 3, 4 itu dipakai di sini. Gitu. Jadi kita mau lihat capaian PLO pada mata kuliah itu, skor PLO itu berapa, seberapa jauh gitu. Jadi ini tidak mempengaruhi yang nilai grade-nya dia gitu ya, karena kalau itu nanti hitungnya susah kan, kalau misalnya 104 gitu, 103, 102 gitu. Oke, sekarang teman-teman bisa latihan. Mungkin kalau dari saya itu cukup ya untuk demonya, karena yang penting-pentingnya udah saya sampaikan. Jadi kuncinya teman-teman harus mau trial and error, dan kalau ada kesulitan silakan kontak ke CTL ya, dan juga mungkin bisa ke Butika bagi yang dosennya under Butika, atau misalnya ke Kaprodinya gitu. Karena di sini sih kayaknya semua dosennya udah jago-jago ya dengan Kanvas. Saya nggak ada apa-apanya justru. Oke. Silakan teman-teman mencoba dulu, masukin bahannya di sini. Oh ya, ada sedikit donat ya, tadi dia bagian menyiapkan donat sebelum Jumatan. Bikin modul atau bikin course? Bikin modul, course itu nanti udah di-generate sama ER. Nanti Bapak Ibu langsung otomatis ada role-nya sebagai dosen di mata kuliah tertentu, iya. Jadi, tapi ada mata kuliah yang masih kosongan, ada mata kuliah yang udah penuh. Tapi kayaknya sih hampir semua udah penuh ya, Butika ya. Dari segi Kalau yang kan perlu sudah dilengkapi. ya, iya kalau yang jalan sudah. Mungkin Jalan beberapa yang sudah. dari mechanical engineering ya, nah, harus dikonfirmasi. Iya. Artinya kalau kami sudah ada materi dari Saya mau tanya coba, Bapak mata kuliahnya apa ngajarnya? study. Apa? Statik sih udah sih harus. Statik ya, kayaknya udah ada sih. Tinggal di search course ya, statik. Ini kan? PKNS tadi? Oh iya. Udah ada nih Pak. Ini ya? Bukan. Ini belum ada nama dosennya nih. Yes. Udah ada Udah ada blueprint-nya blueprint. Pak. Sering bikin. Nih ya. Oh, enggak ada. Harusnya udah ada blueprint-nya kok. Ini ada nih static A. Kalau blueprint itu adalah, jadi ada mata kuliah yang sudah ada isinya dan sudah lumayan bagus gitu ya, udah lengkap. Biasanya jadi blueprint, jadi template buat modul berikutnya. Tapi tidak berarti Bapak Ibu tidak boleh berkreasi ya. Jadi jadikan lebih bagus lagi, ya kan? Dan nanti bisa diupdate blueprintnya. Kalau misalnya jika saya dapat yang sudah ada misalnya. Boleh dia di Kalau SOS. maksudnya edit itu sebaiknya yang modul lama itu yang misalnya saya edit, saya hidden atau dihapus saja. Dibicarakan sama Kak Prodinya ya. Ini kayak gini nih bener gak begini? Nggak benar. Karena ini link ini nggak boleh ya teman-teman ya. This is not Oh, ini semua kayak nggak ada PDF data gitu. ya. Ini nggak benar nih, berarti Bapak harus membenahi ini ya. Modul. Ini nggak boleh kayak gitu. Ya. Ini belum sesuai dengan standar Kanvas di Sampurna. Jadi mohon diperbaiki ya yang sudah ikut Kanvas LMS ini. Tutorial harus kok belum kita masuk ya? memperbaiki supaya, karena kan nggak bisa ya kalau kerja satu orang ya, kita harus bersama-sama, karena ini Kanvas itu ratusan teman-teman. Dalam satu semester bisa 150 ya Mbak Dian ya. Jadi kita sama-sama supaya memberikan apa ya, support yang lebih baik lah kepada mahasiswa. Karena ini masih kayak gini tuh lihat, ya kan? So, ini nggak boleh kayak gini nggak sih kalau belum kopi di sini, ya? Iya.
Iya, kan saya udah kasih contoh yang bagus. Jadi Bapak Ibu keluar dari sini harus bikin yang bagus, oke? Besar deh. Menyesal ya ikut ini tutorial ya. Ya begitu memang yang bagusnya Bapak Ibu nanti ke depannya kan kita juga ada Best Canvas Award. Siapa saja Bapak Ibu bisa jadi pemenang ya kan? Best Canvas Award. Kayak dulu ketemu lagi. Boleh sih mungkin yang course baru kayak jadi saya bukan desain sama Pak Hendro itu di kanvasnya embed yang ini. Oh di email ya? Nama-nama Oh, itu iya. sih nanti. Aku takutnya miss ya. Biasanya karena baru yang lain sih udah pada ada yang. Iya betul. Nanti kalau dilaporkan aja hari ini aja saudara. Aku yang itu yang beda sih. Kemungkinan sih karena itu kayaknya urusan HR kayaknya. Terus yang di Masalah HR. Kayaknya sih karena mungkin HR belum update ke pihak IT-nya gitu kayak begitu doang sih. Boleh email lagi. Tapi kalau bisa dari satu pintu aja Bu Tika siapa aja yang belum. Itu ya teman-teman. Ayo coba kita lihat lagi mata kuliahnya apa yang diambil Bapak Pak. Masih baru ya? Oh jadi nggak ada ya? Persamaan ya? Semangat. Makanan deh ya. Di camp besar aja Pak nanti baru kita selesai besar. Kalau yang lain ada mungkin yang udah kira-kira mata kuliah udah lama. Bapak apa mata kuliah? Saya instrumentation. Instrumentation. Oh ini instrumentation. Nah, apa? Pakai kurang S. Ini ya laboratori ya. Yang terbaru itu yang ini Pak Jati dan Bu Titin ya. Ini ada blueprintnya. Kita lihat. Ini lumayan lah ya. Lumayan. Ini masih bisa punya ruang untuk dimodifikasi. Ini nggak boleh nih ini Pak ya. Kayak ini nggak boleh link ini. Terus kayak waktu bring home from next month. Ini jangan week 2. Week 2 apa sih? Tentang apa? Ini per topik ya. Iya. Iya. Kalaupun week 1, week 2 ada topiknya gitu. Iya, jadi modul 1 function. Function itu bisa aja dimasukin di week 1, week 2 atau week 1 aja boleh gitu. Sesi 1, sesi 2 gitu. Jadi per topik sebaiknya. Modul 0 tentang apa, modul 1 tentang apa. Nah, kalau standarnya di sini gitu ya. Kalau misalnya kita kan pakai ngajar kan pakai ProLink. Nah itu biasanya itu apakah di share sebelum atau sesudah atau saat kuliah? Tergantung Bapak tujuannya apa. Kalau Bapak misalnya tujuannya mau di-flipkan, jadi sebagian mahasiswa diharapkan sudah baca dulu sebelum datang ke kelas Bapak, ya sebaiknya Bapak berikan dulu gitu teasernya. Tapi kalau misalnya Bapak tujuannya memang benar-benar mau sesuatu yang refresh, ya udah di pada saat ini, pada saat sesi. Jadi di hide dulu. Ya. Tapi kalau saya biasanya saya nggak hide dulu materi, mereka sudah bisa baca dulu sebelum datang ke kelas saya supaya nggak apa ini. Itu aja masih jarang baca kok Pak. Iya. Belum ser gitu. Dikasih juga dibaca. Iya, belum ser gitu. Nice lagi kalau misalnya Bapak Ibu terbiasa menggunakan Nearpod misalnya, itu juga bagus Bapak Ibu. Jadi bisa interaktif. Jadi dikasih aplikasi.